Ibu, para pemirsa Celoteh Ipin. Hari ini kita bersama dengan Bang Ade. Siapa nama kepanjang Bang Adrian? April Ade. April Ade, Ketua DPD Partai Umat Kota Pariaman. Gimana Bang? Terkait dengan pemilu yang kemarin, di mana kabarnya di Pariaman serangan fajar alias money politik betul-betul luar biasa. Silakan Pak Ade. Jadi begini, di Pariaman ini terkait dengan serangan fajar ini luar biasa masifnya. Tak ada satupun caleg yang duduk itu tanpa serangan fajar. Nah, luar biasa. Kita melihat ini adalah merupakan semacam penyakit masyarakat musiman. Gitu. Karena apa? Sepanjang perut belum terisi, maka money politik ini tetap akan ada dimanapun saja, tidak terkecuali di Pariaman. Nah, kita melihat di Pariaman ini memang luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan 2019 itu, perolehan suara caleg itu tidak sampai satu orang itu sampai 1.500. Akan tetapi di 2024 ini sampai satu caleg itu hampir 2.000 suaranya. Itu dikarenakan karena persoalan serangan fajar ini. Nah, kita melihat persoalan serangan fajar tidak terkecuali di Pariaman, dimanapun berada, ini luar biasa jahatnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan pemilu terburuk di sepanjang masa sejak reformasi. Nah, terkait dengan Pariaman, kalau beberapa ada celoteh di Lapau mengatakan bahwa kalau ingin maju jadi anggota DPRD tidak perlu ada sosialisasi. Yang perlu itu cuman sediakan kartu nama sebanyak 2 kali lipat dari jumlah keinginan kita. Misalnya kita ingin suara itu 2.000, kita harus sediakan amplop sebanyak 4.000 seperti itu. Nggak perlu kita sosialisasi, tak perlu atribut, tak perlu segala macam. Yang penting itu kita sediakan kartu nama 4.000, udah kita menang. Nah, itu artinya masyarakat hari ini dia tidak berpikir ke depan, tapi dia berpikir hari ini. Yang penting perut bisa makan hari ini. Apa yang terjadi di belakang itu dia tidak pikirkan. Nah, ada beberapa senior saya mengatakan seperti ini. Kalau di Pariaman itu diadakan pemilihan apapun bentuknya, baik pemilu. Misalnya hari ini adalah pemilu. Nah, kemarin diumumkan di masjid itu bahwasanya besok hari akan kiamat dan bertepatan dengan pemilu. Nah, hari itu diberikan di amplop untuk memilih, maka dia akan terima amplop itu. Nah, seperti itu. Begitu tidak memikirkan yang akan datang. Begitu dia tidak memikirkan tentang dosa yang akan dia tanggung. Karena di dalam agama itu kan Allahu rasyul murtasi, Allah melaknat orang yang menyogok dan orang yang kena sogok. Malah yang lebih ekstrimnya Allah katakan orang yang menyogok dan kena sogok itu di neraka. Tetapi dia tidak pikirkan itu. Yang dia pikirkan bagaimana perutnya akan makan. Dia tidak memikirkan 5 tahun yang akan datang. Nah, seperti itu. Kondisi pada hari ini tidak terkecuali di Pariaman. Kondisi pemilu 2024. Dia tidak di lapangan tidak memikirkan itu sanak famili, siapapun dia tidak memikirkan. Dia hanya memikirkan uang yang diberikan hari ini. Malahan yang lebih ekstrimnya, keras, yang lebih ganasnya lagi, ketika seorang yang memberikan 200, datang lagi yang memberikan 300, maka dia tidak akan pilih yang 200 ini. Tapi dia akan memilih siapa yang banyak memberikan uang. Nah, inilah yang terjadi. Nah, itu tentu kita tidak bisa juga menyalahkan masyarakat yang diberi uang. Kita juga melihat juga peristiwa-peristiwa yang terdahulu. Kenapa? Anggota dewan yang telah duduk kemarin-kemarin, dia juga tidak
mau memberikan kontribusi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat berpikir, kalau tidak hari ini kita ambil uangnya, kapan kita dapat uangnya lagi? Nah, artinya ada simbiosis mutualisme di sini. Ada saling hubungan timbal balik seperti itu. Nah, inilah yang akan terjadi. Nah, kita tidak bisa bayangkan apa yang terjadi 5 tahun ke depan. Kenapa? Ketika calon yang duduk itu dituntut apa kontribusi terhadap pemilih, maka calon itu mengatakan suara Anda kan kemarin sudah kita beli. Nah, itulah yang terjadi. Maka kita dapat pastikan daerah-daerah kita ini nanti tidak akan ada kemajuan sepanjang money politik itu tetap ada di pemilu-pemilu. Nah, ini tidak tertutup kemungkinan di 2029 ini akan lebih parah lagi daripada 2024. Mungkin itu pandangan saya terkait pemilu kemarin, terkait money politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.